klik tombol notifikasinya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah pabrik busa kemasan makanan di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten pada siang kemarin. Kebakaran membuat karyawan pabrik panik. Asap tebal membumbung tinggi dari pabrik produksi kemasan makanan berbahan busa. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 2 dari 7 bangunan. Karyawan panik dan berlarian keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. BPBD Kabupaten Tangerang menegaskan kebakaran berawal dari bahan busa di tengah pabrik hingga merambat ke bangunan pabrik. Diduga api dari arus pendek listrik. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, api padam setelah 2 jam lebih. Berkekuatan sekitar 5 kendaraan. Pabrik ini memproduksi semacam styrofoam. Setelah 3 hari pencarian, 6 pendaki yang tersesat dan terjatuh ke jurang Gunung Lompo Batang, Goa, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Salah satu pendaki patah tulang karena terjatuh ke dalam jurang. Tim SAR gabungan mengevakuasi 6 pendaki yang tersesat dan terjatuh ke jurang di Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ke-6 pendaki adalah Samsir, Muhammad Iqbal, Faisal Basri, Andre Kalangi, Aco, dan Fahrul yang menderita patah tulang akibat jatuh ke jurang. Tim SAR harus sangat berhati-hati mengevakuasi ke-6 korban dari pos 10 menuju pos 8 karena jalur evakuasi berada di tebing gunung. Diperburuk dengan berkurangnya jarak pandang akibat kabut tebal. Pencarian dilaksanakan hari ini adalah hari ketiga, tetap dilanjutkan disebabkan karena terhambat oleh karena cuaca yang sangat ekstrim. Hujan terus menerus, kemudian jalan untuk ke atas itu di Gunung Lompo Batang sangat-sangat licin, sehingga hari ini hari ketiga, alhamdulillah pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah, 6 korban yang dimaksud termasuk 1 orang yang kena patah tulang dan itu jatuh ke jurang, tetapi cepat dievakuasi oleh teman-teman dari 5 orang ini, ditemukan dalam keadaan selamat hari ini. Jalur evakuasi yang sulit dan kondisi 6 pendaki yang lemas membuat evakuasi membutuhkan waktu berjam-jam hingga malam hari. Ke-6 pendaki asal Kabupaten Maros, Goa dan Takalar itu diketahui berangkat mendaki sejak Rabu 10 Maret lalu. Namun karena terhalang kabut dan cuaca ekstrim, ke-6 korban akhirnya tersesat hingga salah seorang di antara mereka terjatuh ke jurang dan patah tulang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru menyelimuti pelepasan jenazah korban diklat komunitas pecinta alam. Korban merupakan siswi SMKN 2 Malili yang diduga tewas akibat dianiaya senior saat mengikuti diklat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat melepas keberangkatan jenazah untuk dimakamkan. Korban merupakan satu dari 14 peserta diklat komunitas pecinta alam Sanggar Kreatif Anak Rimba. Korban tewas diduga akibat mendapat penganiayaan senior saat pelaksanaan diklat. Korban sempat dirawat di Puskesmas Tanah Lili dengan kondisi yang memprihatinkan. Dari 14 orang ini sementara tadi malam ada beberapa orang, ada 3 atau 4 orang, memang kondisinya ada beberapa luka lebam di wajahnya yang hasil pemeriksaan dari yang bersangkutan menyatakan bahwa itu akibat dari tindakan kekerasan yang diterima pada saat pelaksanaan. Hingga saat ini polisi akan memanggil sejumlah saksi termasuk panitia diklat. Dari Luwu Utara dan Luwu Timur, Ivan Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Berdalih tidak dilayani istri, pria asal Tanjung Balai melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak kandungnya sendiri. Yakni korban yang diancam akan dibunuh tak berani melaporkan aksi bejat ayah kandungnya ini.
Pria berusia 47 tahun asal Tanjung Balai, Sumatera Utara diamankan polisi akibat perbuatan bejatnya menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Pria parubaya yang seharusnya menjadi pelindung anaknya malah menodai buah hatinya dengan menyetubuhinya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah korban melahirkan anak hasil perbuatan ayah kandungnya ini. Pelaku berdalih aksi bejat ini ia lakukan karena tidak dilayani sang istri. Kandung anak saya sudah lama kabarnya renggang, tidak melayani kebutuhan saya. Oke, sudah lama nggak bersama Pak ya, berhubungan badan gitu ya? Iya. Udah berapa lama Pak? Itu kurang 3 bulan. 3 bulan. Iya. Bapak udah berapa kali melakukan perbuatan terkeji Pak? 5 kali. Tempatnya di mana aja tuh? Di rumah. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 5 kali melakukan persetubuhan dan disertai ancaman akan membunuh korban jika melaporkan aksi bejatnya. Telah berhasil kami ungkap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung inisial Z alias E terhadap anak kandungnya berumur 14 tahun inisial FA, di mana perbuatan persetubuhan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali. Disebabkan pelaku selalu mengancam korban apabila memberitahukan kepada orang lain akan diancam dibunuh oleh orang tua kandungnya. Atas perbuatannya kini pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun penjara karena melakukan persetubuhan terhadap anak. Dari Tanjung Balai Sumut, Ulil Amri, iNews melapor.